Selamat datang dalam tutorial pengisian SPT tahunan 1770. SPT tahunan 1770 digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan atau pekerjaan yang berasal dari dengan menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian memiliki pekerjaan dari satu pemberi kerja atau lebih, memiliki penghasilan lainnya seperti penghasilan yang dikenakan PPh final atau penghasilan luar negeri lainnya. Seperti apa sih bentuk SPT 1770? SPT 1770 terdiri atas 5 lembar. Namun terdapat 2 lampiran lainnya yang berisi tentang keterangan peredaran bruto yang dikenakan berdasarkan PP 23 dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa untuk perhitungan pajaknya itu menggunakan norma penghasilan itu yang akan nantinya saya jelaskan. Nah, seperti apa sih pengisian untuk SPT 1770? Langsung aja disimak. Oke, yang pertama harus kita lakukan, yang perlu kita isi dalam pelaporan SPT tahunan. Untuk yang pertama kita perlu isi adalah mulai dari belakang. Seperti pada umumnya, SPT itu ditulis dari belakang. Nah, untuk yang pertama, kita lihat dulu wajib pajak. Apakah Anda memiliki, dari sisi wajib pajak, apakah Anda memiliki usaha? Jika benar Anda memiliki usaha, maka Anda bisa saja dikenakan perhitungan berdasarkan pasal 17 atau dikenakan berdasarkan PP 23. Oke. Ketika Anda memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan PP 23, maka teman-teman akan ada kewajiban penyetoran untuk setiap bulannya dan penyetoran tersebut akan dilaporkan pada SPT tahunan seperti yang pada kita lakukan saat ini. Nah, ketika memiliki usaha, saya ambil saja contoh di mana di sini ada seorang wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha, menjalankan kegiatan usaha, kemudian juga melakukan pekerjaan bebas. Jadi seperti apa sih? Nah, langsung saja. Jika memiliki kegiatan usaha, maka untuk lampiran daftar jumlah peredaran bruto pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 ini wajib diisi sesuai dengan bukti pembayaran yang telah dibayarkan setiap bulannya. Saya ambil contoh di sini, namanya adalah anonim. Kemudian jangan lupa untuk menulis alamat. Teman-teman bisa mengisi alamat yang lebih lengkap, tidak hanya berdasarkan pada Banjar saja. Teman-teman bisa mengisi yang lebih spesifik lagi, sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing. Nah, untuk pengisiannya, teman-teman mengisinya mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Karena penyetorannya itu jika berawal usahanya dari Januari, maka pelaporannya mulai dari Januari sampai dengan Desember. Namun ketika pada tengah tahun atau pertengahan tahun, maka mulai dibayarkan ketika usahanya mulai jalan sampai dengan akhir tahun. Saya contohkan di sini di mana usahanya mulai berjalan pada Januari. Maka ada 12 yang perlu kita isi. Nah, untuk NPWP tempat usaha KPP lokasi, ketika lokasinya tersebut sama dengan tempat tinggal teman-teman, maka menggunakan NPWP yang sama. Namun ketika teman-teman memiliki NPWP cabang, yaitu dalam hal ketika usahanya berada pada wilayah, bukan pada wilayah KPP tempat terdaftar, maka bisa menuliskan NPWP cabangnya. Namun dalam kasus ini saya akan menuliskan tentang NPWP dari pusatnya saja. Oke, langsung saja saya tuliskan. Oke, ketika sudah terisi semua, maka teman-teman akan mengisikan alamatnya. Jika alamatnya sama, maka tinggal ditulis saja Banjar Tanjung.
Oke, teman-teman. Ini saya singkat saja ya, karena untuk mempersingkat waktu saja, nanti teman-teman seharusnya itu mengisi Banjartanjung ini harus sampai ke bawah Banjartanjung seperti yang saya lakukan pada sebelumnya. Namun agar mempersingkatkan waktu, jadi seharusnya ini tidak boleh seperti ini ya. Jadi seharusnya nanti diisi aja Banjartanjung. Kemudian untuk peredaran bruto. Nah, peredaran bruto itu kan berbeda-beda setiap bulan. Bisa saja penghasilannya tinggi, bisa saja penghasilannya rendah begitu. Namun di sini saya hanya untuk memberi contoh saja ya. Misalnya penghasilannya saat itu adalah 10 juta dari kegiatan usaha. Oke, terus ada 20 juta. Oke, dimisalkan saja penghasilannya yang dimiliki adalah seperti ini. Sangat beragam. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung PPh finalnya? Nah, PPh finalnya itu berdasarkan PP 23 itu adalah 0,5% dari peredaran bruto. Untuk yang sekarang 0,5%. Ingat teman-teman, 0,5%. Jadi 10 juta kali 0,5% itu adalah 50.000. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan isi secara sendiri aja ya. Tinggal sebenarnya cuma 0,5% dari penghasilan bruto. Tinggal dihitung saja teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah memiliki bukti pembayaran, ya sudah, teman-teman tinggal menyalinnya saja. Nah, setelah teman-teman hitung, jangan lupa untuk menghitung seluruhnya, seluruh penghasilan. Ya, jadi untuk penjumlahannya ini adalah jika teman-teman jumlahkan semua, maka akan menjadi 260 juta. Kemudian untuk menghitung berapa sih besar PPh kemudian untuk menghitung berapa sih besar PPh final, yaitu tinggal 230 dikali dengan 260 dikali dengan 0,5%, maka akan menjadi 1.300.000. Oke, yang terakhir jangan lupa, yang terpenting adalah tanda tangan. Oke, pada lampiran peredaran bruto sudah selesai, maka kita akan langsung masuk ke lampiran ke nomor 4. Nah, untuk yang lampiran ini sebenarnya ketika teman-teman memiliki angsuran PPh 25, maka teman-teman bisa tulis. Namun dalam permisalan ini saya sepertinya tidak menuliskannya. Jadi tidak menuliskan karena memang tidak memilih untuk diangsur. Oke, kita lanjut ke ini. Nah, ini untuk yang lampiran ini adalah lampiran bagi teman-teman yang memilih untuk melakukan pisah harta atau memilih melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah. Maka nanti perhitungannya akan menjadi berbeda, di mana penghasilan dari teman-teman, suami, kemudian istri, nanti akan diakumulasikan. Kemudian ada persentase antara penghasilan yang dimiliki suami dan istri, kemudian dikali dengan jumlah penghasilan, kemudian dikali dengan penghasilan teman-teman, kemudian akan dikali dengan tarif secara proporsional. Oke. Jadi nanti akan terlihat proporsionalnya, di mana suami akan membayar pajak segini dan istri akan membayar pajak segini. Kemudian di sini lanjut ke lampiran 4. Ini sudah masuk ke lampiran 4. Oke, lampiran 4 1770. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi 2019 tahun pajak. Kemudian di bawahnya 01, 19, 12, 19. Oke. Jangan lupa untuk mencetak pencatatan, kemudian NPWP-nya. Oke, kita sudah masuk ke bagian A. Bagian A adalah harta pada akhir tahun. Teman-teman bisa tuliskan saja apa yang teman-teman
miliki misalnya rumah. Saya misalkan di sini memiliki rumah. Nah, tahun perolehannya itu tinggal tulis saja tahun berapa. Misalnya tahun 2018 dengan harga 250 juta. Oke, seperti itu. Di keterangan teman-teman bisa tulis luasnya 250 meter persegi misalnya. Contoh, ini aja contoh saja. Nanti kalau teman-teman memiliki harta lainnya tinggal tulis saja di bawah. Oke, 250 juta. Langsung lanjut. Oke. Di sini pada bagian B itu tentang kewajiban atau utang pada akhir tahun. Ketika teman-teman tidak memiliki utang, maka teman-teman tinggal skip saja. Namun ketika memiliki utang, nanti teman-teman tinggal isi saja nama pemberinya dari mana, alamat, tahun peminjaman, dan jumlah yang masih sampai sekarang itu berapa. Karena saya tidak, contoh pada kali ini saya tidak isi ya utang, jadi tinggal dicoret-coret seperti ini saja, jumlah 0. Oke. Daftar susunan anggota keluarga, misalnya teman-teman sudah berkeluarga dan sudah menikah atau sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan anak, bisa teman-teman tuliskan di sini. Namun pada contoh ini saya tidak mengisinya karena tidak memiliki keluarga, belum menikah atau tidak memiliki tanggungan. Oke, jadi saya tinggal skip saja. Langsung kita lanjut ke lampiran ketiga. Oke, ini kita sudah masuk ke lampiran ketiga. Seperti biasa, yang perlu kita lakukan adalah mengisi tahun. Nah, ketika sudah diisi semuanya, maka di sini saya akan jelaskan bagian A ini merupakan penghasilan yang memiliki atau dikenakan pajak final. Nah, teman-teman ketika memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final, maka teman-teman tinggal isi saja di sini. Di sini ada daftarnya, di mana penghasilan apa saja yang dikenakan PP final. Namun ada pengecualian di sini. Nah, di sini itu yang pada nomor yang ini. Nah, ketika teman-teman sudah menikah dan memilih untuk menjadikan satu NPWP dengan suami, maka ketika istri teman-teman itu dipotong oleh satu pemberi kerja, ketika istri teman itu bekerja pada satu pemberi kerja saja, maka teman-teman tinggal hanya menuliskan di sini saja berapa penghasilan brutonya, kemudian berapa yang dipotong. Nah, itu saja sih. Kemudian, di sini ada poin penting nih, penghasilan yang dikenakan pajak final. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Penghasilan yang dikenakan PPh final, di mana yang tadi pada lampiran peredaran bruto sesuai dengan PPh 23 itu nanti teman-teman tinggal isi saja sesuai dengan yang telah kita hitung tadi. Di sini mari kita lihat. Di sini deh. Oke, kita tulis 260 juta sama 1.300.000. Di sini 260 juta, 1.300.000. Oke. Nanti tinggal kita isi aja di sini 260 juta. Kemudian 1.300.000 yang sudah dibayar kewajibannya. Oke, lanjut. Kita langsung ke bagian B, di mana bagian B ini berisi tentang penghasilan tidak termasuk objek pajak. Jadi penghasilan yang sesuai dengan daftar ini tidak termasuk dalam objek pajak. Dalam hal ini saya tidak menuliskannya. Oke, lanjut. Nah, untuk penghasilan ini, ketika teman-teman memiliki penghasilan yang dipotong PPh 21 atau 23, kemudian apabila teman-teman memiliki penghasilan yang dipungut sesuai dengan PPh 22, teman-teman bisa tuliskan saja di sini penghasilan apa saja yang dipotong. Mulai dari yang pertama yaitu nama pemotong atau pemungutnya, kemudian NPWP-nya. Ini pokoknya pengisiannya sesuai dengan bukti pemotongan atau pemungutan yang teman-teman terima. Jadi tinggal ketika teman-teman memiliki bukti pemotongan atau bukti pemungutan, maka itu akan sangat mudah dalam pengisiannya. Ini sangat berguna karena dapat digunakan sebagai kredit pajak. Oke, teman-teman.
Yang terpenting sih jangan lupa untuk menuliskan tahun pajaknya seperti ini. Oke, jika tidak memiliki penghasilan yang dipotong atau dipungut, maka teman-teman tinggal skip saja. Oke, kita sudah masuk ke lampiran 1. Lampiran 1 halaman kedua. Sebenarnya ini merupakan penghasilan untuk pekerjaan bebas pada bagian A. Tapi jangan lupa lah kita untuk mengisi seperti biasa, mengisi tahun pajak. Jadi ketika misalnya ini dalam kasus ini dia memiliki penghasilan yang dikenakan berdasarkan karena dia memiliki pekerjaan bebas, dan wajib pajak ini memilih perhitungan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Nah, satu hal penting ketika teman-teman memilih untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan menghitung pajaknya berdasarkan penghasilan itu, menghitung netonya berdasarkan perhitungan penghasilan itu, perhitungan norma perhitungan penghasilan itu. Oke, jadi nanti teman-teman harus mengisi bagian ini terlebih dahulu. Ya, bagian ini. Jadi teman-teman tinggal mengisinya saja. Misalnya di sini saya tulis Mataram, kemudian tanggal 20 Oktober 2020. Oke, seperti itu. Selanjutnya teman-teman tinggal mengisi tempat kantor pelayanan pajaknya. Sini namanya. Oke, memberitakan penghasilan pajak 2019. Oke. Oke, jika teman-teman tidak tahu klasifikasi lapangan usaha, nanti tinggal tanya saja. Karena klasifikasi lapangan usaha itu beda-beda. Oke, yang terpenting jangan lupa untuk tanda tangan di sini. Oke, kita balik lagi pada pengisian untuk selanjutnya. Itu adalah bagian A, di mana bagian A ini berisi tentang pekerjaan bebas. Nah, misalnya di sini pekerjaan bebas yang saya ambil sebagai contoh adalah pekerjaan bebas praktik dokter gigi. Nah, untuk praktik dokter gigi, misalnya penghasilannya itu adalah sekitar, ya sebenarnya saya ini hanya mengira-ngira saja. Penghasilannya misalnya 100 juta. Peredaran usaha itu adalah penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Nah, gimana sih cara kita melihat norma penghasilannya itu? Norma penghasilan itu bisa kita lihat dalam peraturannya sih. Peraturan khusus, kalau tidak salah itu peraturan Per 17 tahun 2015. Nah, tentang perhitungan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, untuk dokter gigi itu norma penghasilan netonya adalah 50%. Jadi tinggal dikalikan saja, 50% dikali 100 juta itu adalah 50 juta. Tinggal dibagi 2 saja sebenarnya. Nah, saya misalkan penghasilannya itu adalah segini. Oke, untuk yang B ini adalah merupakan penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan. Misalnya bekerja pada satu pemberi kerja. Ini ada hubungannya terhadap lampiran 2 sebelumnya, itu tentang pemotongan dan pemungutannya. Jika ini bekerja pada pemberi kerja, kalau tidak ada ya dia nolkan saja. Kalau dalam contoh saya ini saya anggap 0 saja ya. Kemudian untuk yang bagian C, nah bagian C ini merupakan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti ada daftarnya seperti ini sama seperti pada SPT 1770S ada seperti ini. Nah, ini untuk bagian D nya teman-teman bisa lihat sendiri ya seperti apa sih jenis penghasilan lainnya. Oke, lanjut. Jika memang ini sebenarnya saya contohkan 0 saja ya, karena saya
hanya mencontohkan untuk wajib pajak yang memiliki usaha atau menjalankan kegiatan usaha dengan mengisi lampiran peredaran bruto, dan wajib pajak yang sekaligus memiliki yang bekerja, yaitu pekerjaan bebas. Oke, kalau sudah lanjut, nah untuk yang halaman 1 ini kita skip saja jika teman-teman melakukan pencatatan, tapi tetap saja jangan lupa untuk diisi. Yang perlu diisi adalah tahunnya, 19, pencatatan. Oke, NPWP-nya seperti biasa, saya menggunakan NPWP anonim. Ketika sudah diisi semuanya, nanti kalau memang teman-teman dalam melakukan tidak melakukan pembukuan, teman-teman tinggal langsung lewat saja ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya itu adalah SPT Induk. Nah, SPT Induk merupakan SPT yang sangat vital karena ini berisi tentang tanda tangan dan perhitungan dari apakah akan dikenakan pajak atau tidak, apakah memang ada kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Pertama, teman-teman harus mengisi tentang ini ya dulu, tahun pajaknya seperti biasa, 01/19, kemudian 12/19, sini pencatatan. Nah, NPWP-nya tadi saya menggunakan NPWP anonim lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90700. Nama wajib pajaknya diisi. Kemudian jenis usaha atau pekerjaan bebas, ini teman-teman bisa isi pekerjaannya. Kalau dalam contoh ini pekerjaannya dokter gigi. Oke. Terus nomor teleponnya misalnya 083742321445. Oke. Nah, di sini nanti tinggal pilih yang kakak jika teman-teman belum berkeluarga dan belum menikah. Kemudian lanjut, kita masuk ke pengisian kolom-kolom ini. Nah, untuk penghasilan itu dalam negeri atau pekerjaan bebas, nah ini dasarnya dari yang ini, dari 50 juta itu. Jadi nanti tinggal kita tulis saja langsung 50 juta. Kemudian di penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan tadi saya tidak ada isi. Kemudian penghasilan itu negeri lainnya tadi saya tidak ada isi, dan saya ambil contoh di mana tidak ada penghasilan luar negeri lainnya. Nanti ini ditambah menghasilkan 50 juta. Kemudian jika saya ibaratkan tidak ada sumbangan keagamaan atau zakat, maka saya tuliskan 0. Kemudian ini nanti dikurangi 50 dikurang 0 menjadi 50 juta karena tidak ada sumbangan zakat. Nah, sumbangan yang dapat diterima sebagai pengurang penghasilan itu adalah ya penghasilan yang diberikan kepada badan resmi negara. Badan resmi negara yang melakukan pengumpulan sumbangan yang ditunjuk oleh badan-badan yang ditunjuk oleh badan amil zakat misalnya. Nah, selanjutnya ini kompensasi kerugian. Kalau nggak ada, ntar tulis 0 aja. Kemudian selanjutnya ini jumlah penghasilan itu setelah dikurangi dengan kompensasinya. Misalnya dalam 1 tahun lalu teman-teman mengalami kerugian tidak ada penghasilan, malah adanya rugi. Ini biasanya untuk yang melakukan pembukuan sih, baru dapat kita ketahui adanya kerugian. Nah, nanti kalau memang nggak ada tinggal ditulis 0 aja. Lanjut, penghasilan tidak kena pajak. Saya misalkan wajib pajaknya itu TK 0 atau belum menikah, maka PTKP-nya 54 juta. Oke. Kemudian nanti 50 juta dikurang 54 juta. Ini artinya masih di bawah PTKP. Nanti teman-teman tulis 0. Terus PP terutangnya jadi 0. Terus ini jadi 0. Kalau sudah gini tinggal di 00 ya. Nah, ini yang ini karena tadi tidak ada yang dipotong, saya tulisnya jadi 0. Kemudian nanti jadi 0. Ini 0, 0, 0 dan 0. Oke.
Jadi seperti itu teman-teman. Kalau sudah nihil, nanti seterusnya bakal nihil. Bisa saja sih lebih bayar kalau memang teman-teman ada dipotong. Nah, selanjutnya nanti teman-teman tinggal ngisi lampiran apa saja yang disertakan pada laporan SPT. Nah, biasanya ini PP23 menyertakan lampiran PP23. Kemudian nanti tinggal di bawahnya teman-teman isi tanda tangan, karena yang mengisi teman-teman sendiri kan. Nama lengkapnya siapa? Oke, jangan lupa ditulis tanggalnya. Kemudian ketika sudah teman-teman isi semuanya, maka nanti tinggal ditandatangan saja.